tokoh agama, ada umat yang dikuasainya. Kalau tokoh agamanya bijak, disinilah pentingnya sebuah pencerahan yang diberikan kepada umat. Saya rata-rata kalau saya di Bali itu lebih banyak saya memberikan pencerahan ketimbang saya menyelesaikan ritual. Karena tanggung jawab membuat ritual terus dari bahasa Bali nih, tampikan perkara sing sautimang gitu, keuangan perkara masih sing tagino gitu. Tapi parameter kita ketika kita memberikan pencerahan itu jelas, karena kita punya indikator pencapaian seperti guru nih di kampus. Maka oleh itu Bapak Ibu sekalian, karena mungkin saya tidak akan bisa sebulan 2 bulan datang dari Parisade Pusat, demikian juga dari institusi keagamaan kita itu Institut Dharma. Mudah-mudahan hari ini saya mohon perhatiannya sebentar. Tahun depan akan ada odalan juga di Puro ini, tahun depan belum tentu saya kesini. Seperti apa dikatakan tadi, hari ini saya mesti sudah ada di Palembang, tapi karena sakti saya kepada Sulawesi, karena saya mengawali karir saya pertama membina warga Trans di Buton dari tahun 91, kemudian tahun 95 saya pindah di Kendari di Kanwil Agama. Habis itu tahun 2001 saya pulang masuk dunia akademis, ngajar selain di Universitas Al-Hulio dulu di Kendari, saya pulang ke Bali. Waktu itu belum namanya, dia bernama STA. Kenapa? Saya punya harapan besar terhadap anak-anak didik yang kuliah di HDN yang berasal dari Sulawesi di seluruh Indonesia. Apa yang harus dipersiapkan oleh generasi berikutnya, sementara kita masih tercekoki oleh beragama di masa lalu, sehingga telah terjadi missing link. Mending missing link, jarak antara generasi tua dan generasi muda. Oleh sebab itu, sekarang mari kita bongkar agama kita secara utuh. Apa sih agama itu? Apa saripati agama? Saripati agama adalah keyakinan. Di dalam bahasa agama disebut serada. Orang saudara Islam dan Kristen mengatakan iman. Apa itu iman? Sebuah responsibility, tanggapan manusia terhadap sesuatu hal yang berada di luar dirinya, bahasa keren, the otherworldly, yang diyakini mengatur semua kehidupan ini. Agama kita menyebut beliau adalah Brahman dalam Upanishad. Bahasa ketah kita sebagai umat Hindu yang berasal dari Bali, Ide Sangyang di Widi. Saya mohon turut hidung bisa tidak berhenti dulu. Banyak itu sulingi saja yang mau puja, mohon maaf ini. Tadi saya sematikan, dihidupkan lagi. Sudah dihidupkan lagi. Kita ulangi kembali, adalah keyakinan terhadap Tuhan. Karena kita sekarang berada di situasi yang sangat heterogen, karena saya tahu persis apa sih kontribusi Tuhan kepada kita. Kalau di Islam dijelaskan, mohon maaf biar didengar oleh saudara kita yang muslim, Allah Maha Kasih disebut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia utus Rasulnya agar meluruskan semua keimanan dari Nabi pertama sampai Nabi Muhammad SAW. Saudara kita Kristen, Allah Bapa makasih dia utus putra satu-satunya Yesus Kristus yang rela mati di tiang salib untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan di dalam agama Hindu apa kontribusinya? Nanti kan kita sesuaikan dengan ini. Ayo saya tanya yang mahasiswa. Saya punya dosen yang sangat kritis dari Banggai yang bernama Surpi di kampus. Iya, Mentawa. bagian dari diri Tuhan yang bernama Brahman
memberikan kontribusi Atman kepada kita. Saya bilang, kurang apa Tuhan di dalam agama Hindu pada setiap makhluknya? Atman itulah zat hidup. Tapi ketika berbicara tentang zat hidup yang ada di dalam diri kita, tidak pernah kita sadari itu ada. Kita penjarakan itu. Makanya saya sering bilang, ketika Atman kita penjarakan, maka Atman itu menjadi narapidana. Jika badan menjadi penjara, maka Atman menjadi narapidana. Tapi ketika badan kita jadikan istana, maka Atman itu akan menjadi narayana. Adakah kesadaran di dalam diri kita bahwa Tuhan pada diri setiap makhluk itu berasal dari percikan Ida Sang Hyang Widi? Ternyata Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara Dharma yang berbahagia, kita hanya menyadari keberagaman kita baru di aspek kulit. Terutama kita di Bali telah terjebak oleh aspek sholah, satu sama lain lebih tinggi daripada yang lainnya. Bahwa kelas yang lebih tinggi seolah lebih banyak tahu tentang Tuhan, sementara kelas di bawah tidak tahu apa-apa. Padahal di dalam ajaran agama kita, nyanyian Ebit Kiai, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Jadi kita bersih telanjang apa? Lepaskan kulit-kulit kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Tidak ada terjadi ego sektoral. Selama kita memakai kulit, kita banyak memakai predikat. Ketika kita memakai predikat, saat itulah akan terjadi sekat-sekat yang menghambat manusia untuk menuju kepada yang hakikat. Contoh, saya adalah dari warga Pasar, saya empu ketika melinggih. Ide pedana dari ide bagus. Oh, tegelahan dia kalau pandangan begitu. Tuhan tidak pernah seperti itu. Itu hanya sudut pandang manusia. Maka saya katakan, disinilah pentingnya sekarang kita kembali kepada Dharma Stanti ini, adalah bagaimana kita membangun hakikat ketuhanan itu yang ada dalam diri kita, sehingga dia menjadi Tuhan, bukan menjadi punakawan bagi kehidupan kita. Untuk itu kita tidak lepas. Kenapa? Santi bukanlah wacana. Santi adalah kondisi mentalitas seseorang ketika dia mampu menghargai yang lainnya. Santi bukan produk, tapi santi adalah proses kehidupan manusia. Jadi kita lahir di sini harus berproses. Lebih-lebih kita sadari bersama saudara-saudara sekalian, lahir adalah rohani yang menjasmani. Tapi di dalam kenyataannya kita lebih banyak berbicara tentang jasmani kita, tapi jarang berbicara tentang rohani kita. Contoh, ketika kita berbicara masalah ritual, kita disibukkan, saya sering bilang, pras penyenang guleng berbangkit nas penganggit sakit urusan banten. Kita dijebak oleh permainan-permainan simbol. Bahkan kalau kita mau jujur saja, pengalaman tidak menjadikan orang yang lebih cerdas. Tapi di sini adalah bagaimana kita mampu mengungkap ideologi yang ada di balik Banten itu yang terpenting. Sebab dalam teori modern, terutama terkait dengan agama, tidak ada sesuatu simbol-simbol agama yang muncul begitu saja, mesti ada latar belakang ideologinya. Sebenarnya kita pun simbol. Simbol. Saya sering bilang manusia adalah limited edition. Tahu limited edition? Tahu limited edition? Edisi terakhir yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau ada makhluk lain diciptakan oleh Tuhan setelah manusia, hapus populasi kita. Ya kan?
makanya hanya manusia bisa tadi betara itu. Kalau kita lihat bahasanya Yesus dalam bahasa Injil Lukas, kuciptakan diriku secitra dengan dirimu karena aku kuruslah kamu. Jadi menurut Kristen itu manusia secitra, segambar. Di dalam ajaran agama itu manusia ini betara nih, calon betara. Setuju sing setuju, esok setelah naben nyekah linggian di kemulan tadi betara nah. Tepuk tangan dulu nih. Tapi bagaimana kita merintis untuk menjadi betara yang guru di kemulan, itu yang tidak pernah. Ya kan? Geng-geng kudanya sebelah berangan di sini deh. Tapi ini biar peluasannya ke Bali. Baliannya tak orang, dua gan baliannya kan sulingi. Tunasan di beras dina subuh mantongos papan tidiangi sautina kan baliannya celubangnya kone kan rohit. Bapak subuh mangayah ada di juru sapu di itu nih, gitu ya. Kok hanya mampu jadi cleaning service? Juru sapu itu kan cleaning service. Karena apa? Jenyana keagamaan tidak pernah diisi. Di geng-geng kudana nih Ampuraya, mohon maaf, Bapak nak suka jadi juru kurung gitu. Memangnya ada alat hajar gitu. Ini menandakan bahwa umat kita tidak teredukasi dengan benar, sehingga lahirlah agama-agama konvensional metakon dibayani. Salah siapa? Salah tokoh umat. Karena ada siapa? Politisasi di wilayah agama. Siapang bane cara menyebelelengnya awak